Pemirsa, Polri akhirnya menetapkan mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU. Kortas Tipikor Polri juga melimpahkan ketiga kasus ini ke Kejaksaan Agung. Sabtu 11 Juli 2026, Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung RI, Febri Adriansyah, sebagai tersangka 3 kasus mega korupsi, yakni kasus korupsi batubara, pengelolaan dana di perusahaan asuransi plat merah, dan penyelesaian utang korporasi. Polri menetapkan Febri sebagai tersangka bersama seorang swasta berinisial DR. Penetapan tersangka ini dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara. Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Polri belum menahan Febri Adriansyah. Sementara tersangka DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Selanjutnya, Polri melimpahkan 3 kasus mega korupsi ini kepada Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas. Menanggapi pelimpahan 3 kasus mega korupsi tersebut, PLT Jampitsus Rudi Margono mengatakan pihaknya menerima pelimpahan ketiga perkara itu sebagai komitmen percepatan profesionalisme dan sinergitas. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk kecepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti bermaksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Sebelumnya, 3 kasus mega korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka menjadi sorotan setelah tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah kafe dan money changer di kawasan Jakarta Selatan, sebuah rumah mewah di Sentul, Jawa Barat. Saya tidak pernah menerima seperser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan. Mantan Menteri Agama RI, Yakut Holil Qomas atau yang akrab disapa Gus Yakut, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Langkah penahanan ini diambil setelah Gus Yakut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan wartawan tribunnews.com Ilham Rian Pratama di lokasi, Gus Yakut keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Mantan orang nomor 1 di Kementerian Agama tersebut tampak telah mengenakan rompi tahanan khas KPK berwarna oranye dengan nomor dada 129. Dengan tangan terborgol, Yakut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian hingga digiring masuk ke dalam mobil tahanan. Saat ini, ia telah diantarkan menuju rumah tahanan, Rutan, KPK.